Oke, baik. Eh, jadi minggu kemarin itu sudah dibahas tentang view ya. Untuk materinya udah di-post di ini ya, di e-learning. Jadi kalian bisa lihat di e-learning 008 ya. 8 PS5. Nah, jadi untuk pertemuan ketiga, ini ya kalau mau ditonton videonya, ini ada dua. Jadi yang ini nih sudah view sequence dan index ini sudah sampai ke index ya. Kalau yang ini kemarin cuman sampai view saja. Hari ini kita habiskan sampai sequence dan index. Jadi modul yang kita pakai itu masih sama, seperti modul yang pertemuan kedua ya. Kalau mau dibuka modulnya dipersilakan. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini itu adalah sequence dan index. Sambil menunggu, silakan dibuka Oracle-nya. Kalau di saya itu kebetulan sudah terbuka ya. Di desktop ya. Oracle Developer Day. Yang ini, Oracle VM VirtualBox sudah dibuka. Jadi silakan di run mulai. Kalau saya kebetulan udah kebuka nih. Ya. Jadi untuk yang online sudah saya arahkan juga di video yang sebelumnya. Kalau untuk yang online itu kalian bisa pakai yang ini live sql.oracle.com. Kalau kalian nggak mau nginstal Oracle VirtualBox-nya, jadi bisa pakai ini. Kalian tinggal bikin akun saja, klik ini start coding now, nanti bikin akun ya, akun terus nanti login. Nah, dia akan tampilannya seperti ini ya. Kalau di video ini saya pakainya yang itu, yang pakai virtual, yang Oracle virtual. Oh ya, ini juga di sini saya di tengah-tengah video ini ada assessment. Nah ini, jadi kalau kalian pakai live SQL, nah bedanya cuma di sini, ya di sini untuk menjalankan query-nya. Select bintang from employee segala macam itu dikerjakannya di sini. Cuman agak beda dia, kita nggak bisa langsung select bintang from employees, tapi harus dikasih depannya HR-employees. Itu aja sih bedanya, ya. Jadi nanti kalau misalnya di rumah kedapatan bagian yang online, ya ini apa? Silakan bisa pakai Live SQL ini untuk ngetesnya, ya. Oke, sudah terbuka ininya. Saya sambil jelasin aja dulu ya. Jadi sequence itu adalah bisa kita bilang dia itu seperti number generator ya. Number generator. Ya. Kalau misalnya kalian belajar pernah pakai MySQL? Belajar di basis data kalau nggak salah. Pakai MySQL. Ya kan? Kalau pas bikin tabel itu ada istilahnya itu auto increment. Untuk apa? Ini number generator juga. Ya, biasanya untuk ID biasanya. Jadi dia akan dimulai dari 1, terus diinsert lagi jadi 2 ID-nya, insert lagi jadi 3, insert lagi jadi 4, dan seterusnya. Ya, ini kalau di MySQL, kalau yang ini. Ya, nah kalau di Oracle itu dia objek independen. Kalau di sini auto increment itu hanya ketika kalian bikin tabel baru bisa bikin auto incrementnya di suatu kolom. Tapi kalau di Oracle itu independen, objek independen. Ya, maksudnya apa independen? Kalian bisa membuat sequence
tanpa harus membuat tabel. Tapi kalau di MySQL kalian harus bikin tabel dulu, baru ada ininya untuk untuk auto incrementnya kayak gitu ya. Jadi kalau di Oracle itu namanya sequence. Tujuannya sama, yaitu membuat number generator. Sama seperti ini. Nah, keunggulannya apa? Kalau sequence di Oracle, kita bisa custom. Misalnya kita mau generate-nya bukan increment-nya, kalau ini kan satu-satu ya. Tambah satu, ya kan? Tambah satu. Kita juga bisa increment-nya misalnya mau 1, 5, 9, 13. Artinya apa? Increment-nya 4. Kalau di sini nggak bisa. Ya, increment-nya nggak bisa diatur. Tapi kalau di sequence bisa kita atur. Bahkan mau mundur bisa 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bahkan mau cycle bisa. Jadi ketika 1, 2, 3, 4, 5 balik lagi ke 1, 2, 3, 4, 5 balik lagi ke 1, 2, 3, 4, 5. Ini disebut dengan cycle. Nah, ini semua bisa dilakukan di sequence di Oracle. Ini bisa kita lakukan. Ya. Oke. Nah, jadi untuk membuat sequence perintahnya ini sama seperti membuat view, sama seperti membuat index, sama seperti membuat tabel, itu selalu diawali dengan create. Kalau mau buat view berarti create view. Kalau membuat tabel ya create tabel. Kalau membuat sequence ya create sequence. Ya, kalau mau membuat index ya create index. Gitu ya. Jadi create ini bagian dari DDL, Data Definition Language. Ya. Terus, nah ini. Jadi kalau untuk membuat sequence, kita cukup yang paling sederhananya cukup seperti ini aja. Create sequence, terus nama sequence-nya. Nama sequence-nya ini terserah kita, tapi mengacu pada aturan pembuatan objek. Sama seperti penamaan tabel, sama seperti penamaan objek-objek lainnya di database. Ya, dimana nggak boleh ada spasi untuk namanya. Terus nggak boleh pakai simbol, nggak boleh ada angka di depannya. Ya, simbol boleh kecuali simbol yang boleh itu cuma pakai underscore. Ya, titik nggak boleh. Ya, tanda seru nggak boleh. Ya, jadi yang boleh cuma underscore. Oke, untuk istilahnya mengakomodasi spasi ya. Jika ingin namanya menggunakan spasi. Nah, kemudian ada opsional increment by. Increment by ini yang untuk menentukan dia. Coba saya print screen. Saya taruh di sini deh. Lihat. Nah, ini. Jadi kalau yang increment ini gunanya untuk yang tadi 1, 2, 3, 4. Berarti ini incrementnya 1. Kalau 2, 4, 6, 8 berarti ini incrementnya 2. Di sini tulisnya 2. Nah, terus kita juga bisa menentukan kita mulainya dari angka berapa. Misalnya mau mulainya dari 1000. Ya. Kalau yang auto increment di MySQL itu selalu dimulainya dari angka 1. Tapi di sini kita bisa modif. Mau mulainya dari 1000 boleh. Mau mulainya dari 100 boleh. Gitu ya. Terus kita bisa menentukan maksimum value-nya. Jadi misalnya 1000, maksimum value-nya 5000. Artinya apa? Setelah sampai 5000 dia stop, nggak bisa lagi generate kayak gitu. Ya, defaultnya ini ya, defaultnya no max value. Kemudian kita bisa definisikan juga minimum value-nya. Jadi ini biasanya minimum value digunakan untuk yang numbernya itu mundur.
10, 9, 8, 7. Kita set minimum value-nya misalnya 5. Setelah dia sampai 5, nggak bisa generate lagi. Oke, sampai sini nyambung. Nah, cycle itu untuk menentukan dia ini muter atau enggak. Ya, dengan syarat harus didefinisikan maksimum value-nya berapa, minimum value-nya berapa. Jadi cycle itu akan muter kayak gini. Kalau dia increment, misalnya nih maksimum value-nya saya tulis 5, minimum value-nya 1. Kalau misalnya dia increment ke atas, berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, karena maksimumnya 5. Number selanjutnya adalah 1, karena minimum value-nya adalah 1. Nah, kalau mundur juga berlaku hal yang sama. Misalnya 5, 4, 3, 2, 1. Karena dia minimum value-nya 1, maka dia akan cycle lagi, balik lagi ke 5, 5, 4, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk cache ini adalah penyimpanan di memori. Contohnya ketika kalian bikin cycle 1, 2, 3, 4, 5. Ketika di-generate, ini setiap generate akan disimpan di cache. Jadi ketika selanjutnya keluar lagi angka 1, ini sebenarnya nggak melalui proses generate angka 1 ini. Cukup diambil dari cache saja. Gitu ya. Selanjutnya 2. Nah, 2 ini bukan dari proses generate lagi, tapi cukup diambil dari cache. Kayak gitu. Ya, sama seperti cache di browser ya. Memori-memori yang kita gunakan sementara. Gitu ya. Nggak apa-apa ya, ini saya record screen-nya. Nanti kalian bisa tonton ulang videonya untuk mencatat ya. Saya lanjut dulu. Apakah sudah terbuka ininya, Oracle-nya? Kalau sudah, tampilannya yang mana? Yang biru ya? Atau sudah masuk ke dalam? Oh, belum diklik mulai. Iya, klik mulai dulu. Sudah? Nah, itu tinggal login. Kalau yang ini tinggal login Oracle. Ya, ini udah. Ah, ini baru mulai. Tadi sudah saya bilang klik mulai. Kanan. Nah, ya. Username-nya Oracle. Apa? Gak apa-apa, tunggu aja. Username-nya Oracle. Enggak, yang itu enggak. Yang ini Oracle, passwordnya Oracle. Nah, nanti kalau sudah masuk ke sini saya pandu. Ya. Di cancel dulu aja. Ya, cancel lagi. Iya, tunggu ya. Kita bakalan bikin new connection ya. Nah, itu di close dulu ya. Nah, klik yang ini SQL Developer 3.0. Klik 2 kali. Ya, nanti dipandu sama ini ya. Sama Aslab. Kalau sudah muncul yang seperti ini, kalian bisa klik yang ini plus new connection.
Harusnya di pemrograman database 1 sudah kan? Pakai ini juga kan? Iya. Cuman lupa ya. Baru 6 bulan yang lalu ya. Klik ini. Oh ya, kasih. Klik ini new connection. Sudah? Nah, ini bisa kalian isi nama kalian, Bedul. Terus 80. Ya, 40 ya. 80 40 sekian 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 sekian. Sudah? Username-nya HR, password-nya Oracle. Nama. Iya. Username-nya HR, password-nya Oracle. Terus ini dicentang ya, save password. Sudah? Kamu sudah? Ininya ya, save passwordnya dicentang. Kemudian yang ini SID ganti jadi ORCL, SID-nya ORCL. Nggak usah, SID-nya aja. ORCL. Bukan, ORCL. Ya, huruf kecil. Kalau sudah, tes. Klik tes. Ya. Nah, lihat di status di sampingnya. Kalau misalnya sukses, sini. Kalau katanya sukses berarti aman. Iya, tes. Kalau error coba periksa ininya username-nya HR. Coba lihat di sini. Coba lihat ini ya. Saya bikinkan sini. Username-nya HR, password-nya Oracle. Terus untuk SID ganti ORCL, L kecil ya. Ini ya, username-nya HR, password-nya Oracle, SID-nya ORCL. Baru klik tes. Kalau di sini statusnya sukses, baru klik connect.
Kalau udah sukses ya, baru klik connect. Save passwordnya dicentang. Tes dulu, tes. Ininya udah diganti belum? ORCL. Nah, tes dulu. Sudah? Nah, nanti dia akan tampil seperti ini ya. Nanti akan tampil ya. Bisa semua? Bisa? Oke. Berarti kita bisa lanjut. Nah, sekarang kita akan bikin sequence yang paling sederhana. Ya. Dengan sintaksnya create sequence. Misalnya namanya SQ1 lah, SQ1. Ya. Nah, di sini kita bisa atur incrementnya by berapa? Misalnya by 1, ya. Kita bisa atur juga start width-nya berapa, ya. Start width misalnya anggaplah mulainya dari 10. Sudah? Kalau sudah, ini bisa kalian blok, terus klik ini atau Ctrl Enter ya. Ini boleh, Ctrl Enter juga boleh. Nah, harusnya kalau berhasil, dia akan muncul sequence SQ1 created. Muncul ya? Nah, ada yang error. Ini SQ1 ya, bukan SQL. SQ1. Sudah? Nah, sekarang kita mau lihat si number generator ini, cara makainya gimana, ya. Jadi ada namanya tabel dual, mungkin pernah dipakai juga di pemrograman database 1 ya. Kita itu bisa melakukan ini, select bintang from dual. Nah, ini ya, di blok terus running. Nah, dia akan muncul dummy. Jadi dual ini adalah dummy table. Ya, isinya hanya satu kolom dan satu baris, isinya X. Muncul nggak? Nah, biasanya tabel dual ini dipakai untuk ngetes, ya. Misalnya nih, 1 tambah 1, ya. Kita running 1 tambah 1.
Di sini akan muncul hasilnya 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Terus misalnya mau ngecek juga beberapa fungsi-fungsi yang ada di Oracle, misalnya sysdate. Ini untuk ngecek tanggal yang ada di sistem. Dia akan muncul 12 Oktober 2021 sesuai dengan tanggal di komputernya. Ya, komputer yang ini ya, yang Oracle. Kalau ini kayaknya tanggalnya salah nih. Nih, di sini tanggalnya masih tanggal 12. Ya. Jadi 12 Oktober 2021. Nah, kita bisa juga menggunakan tabel dual ini untuk ngecek sequence yang kita bikin. Misalnya gini, SQ1 ada 2 cara untuk menggunakan sequence, yaitu menggunakan next file atau next value, singkatan dari next value, dan curval atau singkatan dari current value. Ya, next file itu next value, curval itu current value. Jadi kita mau meriksa di sequence kita ini yang sekarang ini angka berapa sih yang di-generate? Kita bisa menggunakan curval. R-nya 2 ya. SQ1.curval. Harusnya ini error. Nah, error kan? Gak apa-apa. Memang targetnya kita mau munculkan error. Nanti kita baca errornya apa. Sudah? Ini SQ1.curval. Nah, coba baca di sini errornya. Sequence SQ1.curval is not yet defined in this session. Kenapa kita nggak bisa mengecek current value-nya berapa? Karena kita belum sama sekali melakukan generate number. Ya. Untuk mengenerate number, perintah yang kita pakai adalah SQ1.nextFile. Ya. Jadi perintah ini adalah untuk ngegenerate numbernya. Dengan cara sama, kita masih pakai from dual. Jadi kalau ini saya eksekusi. Nah, number yang sudah di-generate adalah angka 10. Ya. Kalau ini saya eksekusi lagi next file ini, dia akan generate angka berikutnya. Yaitu 11. Saya generate lagi 12. Generate lagi jadi 13. Generate lagi jadi 14. Jadi untuk ngegenerate sequence-nya itu menggunakan next file. Tapi kalau mau ngecek value yang sekarang itu, value yang terakhir itu berapa, kita menggunakan curval. Jadi kita cek, ini hasilnya adalah 14. Saya running lagi, dia hasilnya ya tetap 14. Karena kita cuma ngecek current value, nilai yang sekarang. Nah, kita juga bisa ngelihat ya, sequence yang kita bikin itu ada di sebelah kiri nih. Nih di bagian Yofi atau nama kalian ada tanda plus di sebelah kiri. Itu diklik ya, kalau tanda minus artinya sudah kebuka. Terus di bagian itu ada sequence. Cari sequence. Klik tanda plusnya. Nah, di situ di paling bawah akan muncul tuh SQ1. Kalian bisa klik 2 kali. Dia akan muncul seperti ini. Yang ini SQ1 di bawah sequence. Sudah muncul? Di nama kalian tadi, nama kalian. Yang nama kalian aja ya, yang tadi dibikin.
terus sequence, terus pilih SQ1. Muncul? Nah, di sini kalian bisa lihat ya, created-nya, last-nya, sequence owner-nya siapa, nama sequence-nya. Nah, di sini kita belum mendefinisikan minimum value, maksimum value belum kita buat ya. Defaultnya kalau misalnya kita nggak bikin minimum value, maksimum value, dia minimum value-nya adalah 1 dan maksimumnya adalah 9999999. Ya, anggap sajalah tak hingga gitu ya. Jadi maksimum value-nya sampai segini karena kita belum mendefinisikan maksimum value-nya berapa gitu ya. Terus increment by-nya nih kelihatan nih, increment-nya 1. Ya, cycle atau enggak? Enggak, no. Order atau enggak? No, ya. Nah, di sini bisa kelihatan kalau kita nggak definisikan cage-nya, dia akan ngasih cage-nya sebesar 20. Pak, kok last number-nya 30, Pak? Karena kita mulainya dari 10, startnya dari 10, ditambahin dengan 20. Maka angka yang terakhir itu adalah 30. Jadi kalau misalnya kita generate terus tuh, kita generate terus, ini awalnya 10 ya. 10, 11, 12, 13, 14 sampai 30. Pas dia 31, ini akan berubah jadi 50. Karena ditambah lagi dengan cage-nya. Nah, seperti itu cara kerja cage. Dia selalu menyediakan space untuk number-number berikutnya. Ya. Oke, nyambung sampai di sini? Oke. Nah, sekarang kita akan edit. Kita akan edit atau modifikasi sequence-nya ya. Dengan cara alter, menggunakan perintah alter. Kalau tadi membuat kita pakai create ya. Kalau untuk ngedit kita pakai alter ya. Nah, untuk alter itu yang bisa kita edit, untuk sequence kita hanya bisa mengedit, nggak bisa kita edit semuanya. Jadi yang bisa kita edit adalah hanya increment value-nya. Kalau tadi kita bikin 1 ya, increment value-nya. Ya. Ini bisa kita edit. Pak, saya mau ubah. Saya mau increment-nya jadi 5 atau mau increment-nya 3 atau misalnya 2 gitu ya. Nah, terus maksimum value-nya bisa kita ubah. Minimum value-nya juga bisa kita ubah. Terus pilihan cycle atau no cycle. Terus pilihan cage. Ya, kita set cage-nya berapa itu bisa kita ubah. Ya, ataupun no cage, kita jadikan no cage ya. Nah, sekarang kita akan cobakan kita ubah sequence yang SQ1 ini. Ini kita ganti create-nya dengan alter. Alter sequence SQ1 increment by, misalnya saya ubah nih increment-nya jadi 3 lah gitu ya. Ini start with nggak bisa kita ubah. Sekarang saya ganti max value, saya isi 20. Apa yang terjadi? Cukup ini dulu kita bikin, kita eksekusi. Harusnya dia akan muncul sequence SQ1 alter. Yang ini. Kalau berhasil dia akan sequence SQ1 alter. Bisa? Bisa? Ya. Nah, sekarang kita buka lagi yang ini, kita refresh. Kita close dulu ya. Ini tinggal ini aja nih, di refresh nih. Refresh. Nah, dia akan berubah. Awalnya maksimum value-nya 9999, sekarang jadi 20. Ini ya kalau untuk nge-refresh. Nih.
Increment-nya akan berubah jadi 3. Ya, cycle-nya masih no, order flag-nya masih no, cage size-nya 20 karena kita belum mendefinisikan cage-nya, last number-nya 17. Sekarang kita coba nih, karena maksimum value-nya 20, kita coba generate. Tadi terakhir di saya itu 14. Saya running lagi. Ini curval. Saya yang next file ya. Saya running, dia jadi 17. Karena 14 tambah 3. Saya running lagi. Dia jadi 20. Kira-kira kalau saya running lagi jadi 23 atau enggak? Enggak. Kalau di saya enggak bisa. Apa katanya? Next file exit max value. Iya, karena max value-nya tadi 20. Oke, nyambung ya. Jadi kita lihat terakhir dia angkanya berapa, current value 20, karena sudah mencapai maksimum. Sekarang kita edit lagi. Kita akan ubah sequence kita ini. Ketika dia sampai 20, kita bikin dia balik lagi mundur jadi 5. Ya, kita pengennya ketika dia sudah 20, kita balikin lagi dia jadi angka 5. Ya. Jadi caranya kita bikin dulu minimum value-nya. Min value-nya 5. Terus kita bikin di sini cycle. Sudah? Kalau sudah, sama seperti tadi, kita eksekusi. Error. Nah, ini di beberapa latihan atau di beberapa soal yang akan saya kasih, itu kalian biasanya bakalan nemuin ini. Ya. Saya akan ajari gimana cara menghitung cage. Ketika kita sudah definisikan cycle, itu harus ada cage-nya. Apa katanya? Number to cage must be less than 1. Coba antara 5 sampai 20, ini berapa kali bisa di generate angka? 5 tambah 3 berapa? Tambah 3. Ini kan increment-nya 3. Ya, berarti angka selanjutnya adalah 8, 11, 14, 17, 20. Nah, karena maksimumnya 5, kita bisa ambil saja 4 cage-nya. Jadi kita harus definisikan cage-nya sebanyak number yang bisa di generator antara 5 sampai 20. Ya, cage 4. Kayak gini. Biar nggak error number to cage. Kita eksekusi lagi. Bentar, saya hapus dulu. Saya eksekusi. Nah, sequence SQ1 altered. Ini sudah aman. Oke. Paham ya? Atau kalau yang simple, Pak, ada cara yang lebih simpel nggak Pak? Payah Pak ngitung-ngitung jumlah cage-nya. Ya, bisa juga kalian pilih opsi no cage. Oh sebentar, kita lihat dulu. Tadi ini sudah ya, kita lihat sekarang perubahan yang terjadi di. Nah ini, coba kalian lihat, cage size-nya sudah jadi 4. Terus cycle-nya, yes, minimum value-nya 5. Benar nggak? Ya udah sesuai ya. Nah sekarang ini cara kedua sih, cara kedua biar nggak muncul error-error tentang cage, kalian boleh menggunakan opsi no cage. Ya. Ini lebih simple lah, lebih aman. Nah, SQ1 altered.
Ya, yang tadi catch 4 tadi tinggal ganti aja no catch. Ya, ini lebih aman. Jadi kalau misalnya kalian bingung, saya kasih soal, buatlah sequence bla 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 bla, terus muncul error number to catch gitu kan. Kalian ganti aja ini, kalian kasih aja opsi no catch. Ya. Mudah-mudahan aman itu. Ada yang error? Errornya apa? Nah, itu belum tentu error tuh. Coba di clear dulu. Di clear. Kadang tampilnya itu yang terakhir. Ini di clear. Di clear. Nah, baru eksekusi lagi. Nah, nih. Bisa kan? Masih error. Siapa yang error? Kamunya yang error. Saya tanya siapa yang error, tunjuk tangan. Ah, itu errornya tuh. Ya, berhasil. Apa itu min value nggak? No catch, no, no. Iya, blok lagi, blok dulu. Iya, scroll ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini di clear aja dulu. Oke. Ya, eksekusi lagi. Duplicate or conflicting catch, no catch specification. Oh, ini catch 4-nya dihapus. Ya, karena nggak sampai catch-nya. Karena kita nggak ada tuh catch 4 lagi. Adanya cycle. Enggak, sorry. Ininya dihapus juga. Ah, gitu maksudnya. Blok lagi. Ya, eksekusi. Ya, berhasil ya. Oke. Nah, jadi sekarang ini kita menggunakan opsi no catch. Apa bedanya, Pak? Bedanya cuman dia nggak tersimpan di memori aja. Jadi setiap dia generate number ya dia akan lakukan fungsi generate-nya terus. Kalau tadi kita pakai catch, kalau misalnya angka yang sudah di generate ada di catch, dia nggak perlu generate lagi, tinggal ambil aja dari catch, kayak gitu. Itu aja sih bedanya. Ya, kalau hasilnya itu tetap sama. Ini saya refresh. Nah, catch size-nya sekarang 0. Ya, artinya dia no catch. Nggak pakai catch lagi. Nah, coba ini kita eksekusi. Saya eksekusi. Next file. Dia balik ke 5. Saya eksekusi lagi. Jadi 8, eksekusi lagi. Jadi 11, eksekusi lagi jadi 14, eksekusi lagi jadi 17, eksekusi lagi jadi 20, saya eksekusi lagi dia balik lagi ke 5. Oke, bisa ya? Nah, jadi itu fungsi dari cycle, terus penggunaan catch, no catch ya. Jadi ini bisa kalian edit dengan menggunakan perintah alter. Sekarang gimana, Pak? Saya mau mundur, Pak. Kalau tadi kan setiap next file-nya dia naik 5 jadi 8 jadi 11. Sekarang saya maunya mundur, Pak. Gimana caranya? Apakah increment-nya diganti jadi decrement? Nggak ada. Jadi kita tinggal, kalau tadi ini kan increment, kita masukin bilangannya positif. Kalau positif dia nambah. Tapi kalau kita kasih negatif, mundur dia. Kita alter dulu nih. Ini jadiin negatif 3. Kita copy ini blok terus. Nah, alter, sudah alter, baru ini kita eksekusi next file. 20, 17, 14, mundur dia. Ya.
Nah, nanti sampai ke minimum value, balik lagi dia ke 20. Itu ya, paham ya? Oke. Ini sequence ini nanti keluar di kuis soalnya. Sudah? Ini ya kita bisa lihat lagi ya di sini. Bedanya apa sih dengan yang tadi? Ya bedanya cuman increment by-nya aja yang berubah jadi negatif 3. Oke. Nah, sekarang karena sudah paham, saya akan kasih latihan. Saya akan kasih latihan, silakan kalian kerjakan ini. Jadi silakan bikin sequence baru ya. Buat sequence dengan nama ASCII underscore nomor, digunakan untuk menghasilkan angka mulai dari, nah ini start with nih, mulai dari 1000, start with-nya 1000 hingga 2000. Angka yang dihasilkan selalu bertambah kelipatan 10. Berarti 10 ini apa? Increment, betul. Dan akan kembali ke awal setelah mencapai angka maksimum. Berarti ini apa? Kalau sudah sampai maksimum dia balik ke awal, apa namanya? Cycle. Ya, berarti pakai cycle dia. Minimum value-nya berapa berarti? 1000. Maksimum value-nya? Iya, silakan dikerjakan. Gampang lah ya. Kalau sudah paham tuh semuanya jadi gampang. Asik nih, kayak private ya. Cuman 6 orang. Kalian pinginnya bertambah orangnya atau biarlah segini? Biarlah segini ya. Oke. Nanti dikumpulkan di e-learning aja ya. Kerjakan dulu sampai berhasil. Nanti boleh difoto aja, difoto nanti uploadnya di e-learning. Biar langsung sekalian saya periksa di e-learning. Pak, kalau cari kawan juga, Pak? Iya boleh, boleh. Kan masih latihan. Boleh, mau diskusi boleh, silahkan. Tidak masalah. Tadi sudah saya sebutin clue-cluenya. Yang pasti bikin baru ya, bikin baru pakai create ya, ya jangan pakai alter. Kalau alter itu untuk ngedit. Terus namanya ini ASCII nomor, incrementnya ini 10, start with-nya ini, minimum value-nya juga ini, maximum value-nya ini. Ikutin yang ini, karena disuruhnya ASCII nomor.
Jangan lupa absensi juga di e-learning. Ini sekalian ya, saya bikin ininya ya, latihannya ya. Ada kesulitan menggunakan e-learning? Gak ada ya. Sudah? Bisa? Kalau sudah silakan difoto. Ini sudah saya bikin untuk ngupload latihan. Boleh diupload fotonya saja. Ininya nih. Ada dua yang kalian foto ya. Pertama ininya, ya. Ininya difoto, yang ininya. Kemudian yang bagian ininya. Kalau misalnya nggak muncul di sebelah sini ASCII nomor, klik kanan di sini refresh. Nanti muncul di sebelah sini ASCII nomor. Baru klik 2 kali. Nah, ininya juga difoto. Saya mau lihat isi ininya. Oke, paham? Klik kanan. Refresh. Itu ASCII nomor.
Dua-duanya. Ini juga difoto. Terus yang di sebelah sini, yang ASCII nomornya. Nah, ininya juga difoto. Oh iya, saya lupa, sorry. Di atas query-nya kalian kasih NIM kalian ya. Pakai ini. 80 20 NIM-nya, terus spasi nama. Baru foto. Di atas query-nya ya. Jadi biar tahu otentik punya kalian. Sudah semua? Bisa semua ya? Sudah belum? Kalau sudah, saya selesaiin dikit ini tentang indeks. Saya kasih penjelasan saja. Kalian pernah nggak buka buku, terus di belakangnya itu ada seperti daftar abjad. Jadi di buku tuh biasanya di paling belakang. Kalau misalnya kita mau cari istilah itu ada di halaman berapa, itu ada di halaman belakang. Ya, biasanya judulnya namanya indeks. Ya, mungkin ada ya contohnya ya. Indeks ya, indeks buku. Contoh indeks buku. Nah ini ya, biasanya di bagian belakang itu bakalan ada ini yang namanya indeks. Jadi kita buka halaman belakang buku, terus kita lihat. Saya mau nyari tentang ini misalnya konsonan, pembakuan. Oh, konsonan, istilah konsonan itu ada di halaman 66. Atau istilah baku ada di halaman 11, 13, 16. Nah, ini yang disebut dengan indeks. Tujuannya apa indeks? Daripada kita nyari siko-siko setiap halaman, buka siko-siko, itu kan lama, ya. Nah, indeks itu tujuannya dibuat untuk mempercepat pencarian. Ya. Biasanya indeks ini disematkan di primary key. Kalau misalnya primary key dari tabel ketika dibuat itu otomatis sudah ada indeksnya, ya, dan juga unik itu sudah otomatis dibuat, ya. Terus kalau seandainya kita mau menyematkan indeks pada sebuah kolom, misalnya nih ada tabel mahasiswa.
tabel mahasiswa. Kolom-kolomnya ada NIM, ada nama, ada alamat, ada jurusan, dan seterusnya. Ya, kolom-kolomnya. Kita mau menyematkan indeks di kolom NIM misalnya, di kolom NIM. Nah, itu dengan cara seperti ini. Create index, nama indeksnya apa, on tabelnya apa, tabel mahasiswa misalnya, terus di kolomnya kolom apa. Ya, ini contoh, kita mau membuat indeks di kolom last name untuk tabel employees. Caranya create index, ini nama indeksnya, terserah kita. On, nama tabelnya apa, terus kolomnya. Kita bisa sekali banyak, misalnya last name, first name, salary, ya misalnya kolom-kolom yang mau dikasih indeks, ya. Nah, kapan kolom itu kita kasih indeks, kapan nggak perlu dikasih indeks? Kolom perlu dikasih indeks ketika dia sering digunakan di klausa where. Contohnya tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa itu paling sering dilakukan where, itu kolom-kolom yang paling sering itu biasanya kolom NIM, kolom nama, kolom jurusan. Nah, ketiganya ini perlu dikasih indeks. Kenapa? Karena dia sering dipakai di klausa where. Itu perlu dikasih indeks. Terus kolom berisi jangkauan nilai yang sangat luas. Misalnya nilai dari 1 sampai 9 juta misalnya, atau sampai 10 juta, itu termasuk jangkauannya sangat nilai. Isinya misalnya salary nih, macam-macam gaji di seluruh Indonesia. Ada yang gajinya dari 500.000, ada yang sampai ratusan juta. Itu kan jauh rentangnya. Nah, itu perlu dikasih indeks. Terus kalau kolomnya berisi banyak nilai nol, itu perlu dikasih indeks. Terus 2 atau lebih kolom sering digunakan bersama-sama dalam klausa where, ini mirip dengan yang pertama tadi, atau tabel yang berukuran besar. Ya, misalnya tabel mahasiswa yang isinya itu ribuan baris data-data mahasiswa. Ya, berarti di dalam tabel ini wajib nih di kolom-kolom tertentu itu perlu dikasih indeks. Nah, kapan dia tidak perlu dikasih indeks? Kalau ukuran tabelnya kecil. Misalnya isinya cuma 10 baris. Nggak perlu kita kasih indeks di kolom-kolomnya. Ya, atau kolom tidak terlalu sering digunakan, ya nggak perlu. Misalnya seperti kolom nama ayah mungkin. Ya, di tabel mahasiswa. Itu nggak perlu kita kasih indeks. Kenapa? Mungkin sangat jarang sekali ya mencari mahasiswa berdasarkan nama ayah misalnya. Terus baris yang didapatkan pada saat query lebih dari 2-4%. Misalnya nih, di tabel mahasiswa itu ada 5.000 baris. Ketika di query, hasil yang didapatkan itu 4.000 baris. Nah, itu tidak perlu lagi. Tidak perlu kita lakukan indeks. Kenapa? Hasilnya itu hampir 80% dari total isinya. Tabel mahasiswa isinya 5.000 baris, hasil query-nya adalah 4.000 baris. Maka nggak perlu lagi kita lakukan indexing. Ya, kecuali misalnya isinya 5.000 baris, kita lakukan query, hasilnya cuma 1 baris. 1 baris nih, kita dari 5.000 mahasiswa, kita mau cari 1 mahasiswa saja berdasarkan NIM. Ya kan? Nah, ini perlu dilakukan indeks. Tapi kalau misalnya hasilnya banyak, itu nggak perlu kita lakukan indexing. Yang terakhir, itu tidak perlu kita lakukan indexing ketika tabelnya sering dilakukan update. Ya, misalnya seperti tabel mata kuliah misalnya. Karena kan setiap mahasiswa itu pasti akan berbeda, dalam setiap semester akan berbeda pengambilan mata kuliahnya, benar nggak? Nah, itu nggak perlu dilakukan indexing, ya. Jadi itu guna dari indeks, ya. Kita nggak perlu praktekin lah, karena ngeceknya juga nggak signifikan untuk membuktikan. Oh, kalau ditambahkan indeks jadi lebih cepat loh, nggak bisa kelihatan, ya. Karena perbedaannya sangat tipis, mungkin cuma nanosecond, ya. Nah, ini untuk menghapus indeks, juga untuk menghapus sequence, ya. Menghapus sequence tadi ya caranya simple.
tinggal drop sequence, nama sequence-nya. Ya. Ayo kita sudah difoto, kalau sudah difoto kita sama-sama drop sequence yang kita bikin tadi. Dengan cara drop sequence, nama sequence-nya. Tadi saya sudah bikin SQ1. Ini saya drop. Saya running. Ya, ini berhasil di drop. Terus yang barusan tadi latihan apa namanya? SQ nomor. Nah, ini juga di drop. Silakan di drop. Ya. Karena saya nggak bikin ya. Jadi nggak ada. Pastikan di sini, klik kanan di sini, refresh. Periksa bahwa sudah nggak ada lagi sequence yang kita bikin. Klik kanan di sini, klik kanan, refresh, pastikan bahwa di sini nggak ada lagi. Oke, kalau masih ada berarti belum ke drop, ya, karena nanti saya di kelas lain mau masih materi yang sama. Tolong dipastikan bahwa sequence-nya sudah berhasil di drop. Nah, itu masih ada. Klik kanan, refresh. Masih ada, belum ke drop berarti. Dieksekusi, udah dieksekusi belum? Bukan, yang di bawah. Nah, yang itunya aja. Yang dropnya aja. Drop dulu di running. Terus SQ1. Coba SQ1-nya. Oh, namanya SQ nomor, nggak pakai underscore ya. Tapi di sini kok masih ada ya SQ nomor. Tolong di dropin aja deh. Hapus ini underscore-nya. Hapus. Nah, di running lagi. Ya. Coba refresh lagi di sini. Klik kanan. Refresh. Nah, tinggal SQ1. Ya, di drop. Sudah difoto kan? Yang penting sudah difoto. Ya, refresh. Oke. Gini aja deh, gini aja caranya. Caranya gini aja, maaf ya. Klik kanan. Udah di refresh belum? Refresh. Ini aja deh, drop. Satu lagi. Drop. Dah. Ya, klik kanan aja nih. Klik kanan. Drop. Ya. Apply. Oke. Satu lagi. Ya. Klik kanan, drop. Oke. Apply. Oke. Iya. Oke. Oke, berarti sudah semua materi hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.